Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang peningkatan akses informasi masyarakat melalui platform web dalam penanganan bencana alam. Pertama-tama, perkenalkan saya Vigo Fernando Rinuang, dan ada Irvin Falah dan Al-Fikri Imansyah. Oke, lanjut ke latar belakang. Jadi pembahasan di sini ada latar belakang yang menjadikan alasan kami membuat web ini, terus beserta juga output project dan framework React. Kita masuk ke latar belakangnya. Jadi latar belakangnya kita akan bahas peningkatan akses informasi masyarakat melalui platform web dalam penanganan bencana alam. Bencana alam membutuhkan kolaborasi masyarakat dan pemerintah serta akses informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Melalui platform web, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkini tentang peringatan dini, perkiraan cuaca, dan perkembangan bencana alam di wilayah mereka. Situs web resmi pemerintah atau lembaga terkait menyediakan informasi penting seperti tindakan yang harus diambil, jalur evakuasi, lokasi penampungan, dan kontak darurat. Selain itu, platform web digunakan untuk mengkoordinasikan dan menyediakan sumber daya dalam penanganan bencana alam. Masyarakat dapat mencari informasi tentang bantuan darurat, pusat evakuasi, dan sumber daya lainnya di wilayah terdampak. Platform web memungkinkan lembaga bantuan dan relawan untuk mengorganisir upaya penanganan bencana, mengumpulkan sumbangan, dan mengkoordinasi distribusi bantuan. Platform web juga memfasilitasi berbagai informasi dan pengalaman masyarakat selama bencana alam. Fitur seperti forum, chat, atau blog memungkinkan interaksi berbagai tips dan memberikan dukungan psikologis, solidaritas, dan resiliensi masyarakat dalam menghadapi bencana alam dapat ditingkatkan melalui platform web ini. Namun, penggunaan platform web dalam penanganan bencana alam juga menghadapi tantangan. Beberapa tantangan termasuk akses internet, tingkat literasi digital, dan penyebaran informasi palsu yang tidak akurat. Melalui kolaborasi antar pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menjadikan platform web sebagai instrumen yang efektif dalam memitigasi dampak negatif bencana alam serta mempercepat pemulihan masyarakat setelah bencana alam terjadi. Untuk manfaat platform web, teman kami Al-Fikri Imansyah akan menjelaskan. Silakan Al-Fikri. Baik, saya ingin melanjutkan penjelasan dari Vigo, manfaat platform web dalam penanganan bencana alam. Yang pertama ada akses informasi real time. Platform web menyediakan akses yang cepat dan terkini terhadap informasi bencana alam. Situs web resmi, pemerintah atau lembaga terkait memberikan peringatan dini, perkiraan cuaca, dan pengembangan terbaru terkait bencana. Informasi tersebut membantu masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat dan menyelamatkan nyawa. Yang kedua ada koordinasi dan penyediaan sumber daya. Platform web memungkinkan koordinasi yang efisien dalam penanganan bencana alam. Masyarakat dapat mencari informasi tentang bantuan darurat, pusat evakuasi, dan sumber daya lainnya di wilayah terdampak. Relawan dapat menggunakan platform web untuk mengorganisir upaya penanganan bencana, mengumpulkan sumbangan, dan mengordinasikan distribusi bantuan secara efektif. Next. Yang ketiga ada peringatan dan evakuasi. Platform web memainkan peran penting dalam memberikan peringatan dini dan jalur evakuasi kepada masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui situs web resmi pemerintah atau lembaga terkait, yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah persiapan yang tepat dan mengamankan keselamatan mereka. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Platform web memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap perkembangan bencana alam. Data yang dikumpulkan melalui platform web dapat digunakan untuk analisis dan pemahaman yang lebih baik tentang pola dan tren bencana, membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Irvin Pala. Baik, akan dilanjutkan oleh saya Irvin Pala. Yang pertama adalah requirement webnya, yaitu ada beberapa dependensi. Yang pertama Redux Toolkit, kedua Axios, ketiga React-nya. Lalu di sini ada React DOM, Redux, React Router-nya. Lalu ada dependensinya berupa Tailwind sebagai CSS-nya untuk mempercantik halaman. Mungkin itu saja. Alasan memilih React, dikarenakan SPA React sangat cocok untuk mengembangkan aplikasi berbasis SPA. Dengan pendekatan SPA, dapat membuat halaman aplikasi hanya sekali dan kemudian mengubah kontennya secara dinamis. Kedua yaitu komponen berbasis React, memungkinkan membagi UI menjadi komponen yang terpisah dan dapat dibangun kembali. Pendekatan ini membuat pengembang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan memungkinkan reusabilitas kode yang tinggi. Kelebihan React pertama yaitu Virtual DOM. React menggunakan Virtual DOM untuk mempercepat pemuktahiran tampilan aplikasi. Kedua, komponen berbasis React memungkinkan membagi UI menjadi komponen-komponen yang terpisah dan dapat digunakan kembali, reusable. Yang ketiga, komunitas besar dan dukungan. React memiliki komunitas besar dan aktif. Ini adalah contoh penggunaan platform webnya, yaitu pertama tampilannya. Dan di sini saya akan simulasinya. Yang pertama saya akan mengetikkan perintah npm run div untuk menjalankan server klien. Di sini kita berupa halaman menu login. Itu saya akan masukkan lebih dahulu. Di sini adalah statistik penduduk. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Al-Fikri. Baik, saya melanjutkan dari penjelasan dari Irvin Pala. Selanjutnya tentang tantangan dalam peningkatan akses informasi melalui platform web. Yang pertama, aksesibilitas dan infrastruktur. Beberapa wilayah, terutama yang terpencil atau pedalaman, mungkin memiliki akses internet yang terbatas atau lambat. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat masyarakat untuk mengakses informasi secara efektif. Yang kedua ada literasi digital. Tingkat literasi digital yang beragam di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan dan memanfaatkan platform web. Beberapa orang mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk menggunakan internet dengan baik. Yang ketiga ada aksesibilitas fisik. Beberapa kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas mungkin menghadapi tantangan di aksesibilitas fisik dalam menggunakan platform web. Selanjutnya. Terus kesimpulannya, peningkatan akses informasi masyarakat melalui platform web dalam penanganan bencana alam memiliki manfaat signifikan. Platform web menyediakan informasi terkini mengenai peringatan dini, jalur evakuasi, dan lokasi tempat penampungan. Selain itu, platform web memungkinkan koordinasi sumber daya, pengorganisasian, bantuan, dan berbagai pengalaman antara masyarakat. Namun, tantangan seperti aksesibilitas internet terbatas, literasi digital yang beragam, dan penyebaran informasi palsu perlu dibatasi. Dengan kolaborasi antar pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, peningkatan akses informasi melalui platform web dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi dampak bencana alam dan mempercepat pemulihan masyarakat. Kesimpulannya, platform web berperan penting dalam memberikan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Oke, baik, itu saja presentasi kami. Lebih kurangnya kami ucapkan terima kasih.